Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Banyak orang yang mendapat hidayah setelah mengalami kejadian yang menyentuh hatinya, seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku berkenan mensubscribe channel ini, agar dakwah Islam semakin berkembang. Sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet masih diselimuti kabut tipis saat ayam jantan mulai berkokok. Udara dingin menyusup ke dalam rumah-rumah warga, termasuk rumah panggung sederhana milik Eko dan Susi. Di dapur, Susi menyiapkan sarapan dengan telaten. Tangannya cekatan menyendok nasi ke piring, lalu meletakkan sayur lodeh kesukaan suaminya. Senyum tipis tersungging di wajahnya, meski hatinya sedang tak tenang. "Mas Eko, sarapannya sudah siap," panggilnya lembut. Eko yang sedang duduk di ruang tamu hanya menjawab singkat, "Nanti aja, aku buru-buru." Ia sibuk merapikan kemejanya, seolah tak peduli dengan perhatian istrinya. Susi menunduk, menahan perih di dadanya. Belakangan ini, suaminya berubah. Tak lagi pulang tepat waktu, lebih sering membawa ponsel ke kamar, dan hampir selalu menghindari tatapan matanya. "Mas, masih betah di rumah ini, kan?" tanyanya hati-hati. Eko menghela napas panjang, seolah malas mendengar pertanyaan itu. "Jangan tanya yang enggak-enggak, Sus. Aku kerja buat kita juga," jawabnya ketus, lalu melangkah pergi. Susi memandang punggung suaminya yang semakin menjauh, meninggalkan segunung kegelisahan di hatinya. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan rumah tangganya berada di ambang kehancuran. Langit senja mulai memerah saat Susi duduk di teras rumah, menunggu Eko pulang. Angin dari lereng Gunung Slamet berembus lembut, menggoyangkan dedaunan pisang di halaman belakang. Susi menatap jalan setapak yang menuju ke rumahnya. Biasanya, pada jam seperti ini, Eko sudah pulang membawa senyum dan cerita tentang pekerjaannya di kota. Namun, sudah beberapa bulan ini kebiasaan itu berubah. Dari kejauhan, Ratno, tetangganya, datang menghampiri dengan wajah ragu-ragu. "Sus, tadi aku lihat Mas Eko di kota, naik motor sama perempuan lain. Beneran urusan kerja, ya?" tanyanya hati-hati. Dada Susi berdegup kencang. "Siapa?" suaranya bergetar. Ratno menggaruk kepalanya, ragu untuk menjawab. "Kayaknya perempuan dari desa sebelah, Mbak Rini." Nama itu bagaikan petir yang menyambar hati Susi. Rini adalah janda muda yang sering terlihat di warung kopi tempat para lelaki desa nongkrong. Susi menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Terima kasih, Mas Ratno," katanya, memaksakan senyum. Malam itu, Eko pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia membuka pintu, Susi menyambutnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Mas dari mana?" tanyanya pelan. Eko menghela napas kasar. "Banyak kerjaan, jangan banyak tanya," jawabnya dingin. Susi ingin percaya, tetapi firasat buruk di hatinya semakin kuat. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Malam semakin larut. Di dalam rumah panggungnya, Susi duduk di atas sajadah, menundukkan kepala dalam doa yang panjang. Air mata jatuh perlahan, membasahi telekung putihnya. "Ya Allah, aku hanya seorang istri yang ingin membahagiakan suaminya. Jika dia tersesat, kembalikanlah hatinya kepadaku. Jika aku harus kehilangan, berikanlah aku kekuatan untuk menerimanya." Di tempat lain, Eko berada di sebuah kamar hotel kecil di kota. Tubuhnya bersandar di ranjang, sementara di sebelahnya Rini tersenyum menggoda. "Mas Eko, yakin gak takut ketahuan istrimu?" Rini tertawa kecil, jari-jarinya bermain di dada lelaki itu. Eko hanya menghela napas malas. "Ah, dia gak akan tahu. Lagian, aku udah bosan sama hidup di desa. Sama Susi,
Semua serba sederhana. Aku butuh kebebasan, katanya sambil menyeruput segelas minuman keras. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Susi tertera di layar. Eko memandangi layar itu beberapa saat, lalu mengabaikannya. Di rumah, Susi menggigit bibirnya. Teleponnya tak diangkat. Lagi-lagi, ia merasakan sakit yang aneh di dadanya. Napasnya mulai berat. Tangannya menggenggam kain sajadah dengan kuat, sebelum tiba-tiba tubuhnya limbung. Ia tak sadar bahwa maut sedang mendekatinya. Dini hari yang dingin menyelimuti desa Prating. Angin dari Gunung Slamet bertiup pelan, membawa keheningan yang mencekam. Di rumah panggung sederhana, Susi tergeletak di lantai, tubuhnya tak bergerak. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Sajadah di sampingnya masih basah oleh air mata yang mengering. Tak lama, Ratno, tetangga yang rumahnya tak jauh, mendengar suara tangisan dari dalam rumah itu. Ia segera mengetuk pintu. "Susi, Susi, kamu baik-baik saja?" Tak ada jawaban. Ratno akhirnya nekat mendobrak pintu. Saat melihat Susi yang tak sadarkan diri, ia terperanjat. "Allahu Akbar, Susi!" Dengan panik, ia berlari keluar dan memanggil Soleh dan Nawir, dua warga yang masih terjaga. Mereka segera membawa Susi ke puskesmas terdekat, tapi sesampainya di sana, dokter hanya menggeleng pelan. "Maaf, dia sudah tiada. Sepertinya serangan jantung." Ratno dan yang lain terpaku. Nafas mereka tercekat, seolah tak percaya dengan kenyataan ini. Sementara itu, jauh di kota, di kamar hotel yang temaram, Eko masih tertidur dengan Rini di pelukannya. Bunyi ponsel yang bergetar di atas meja tidak membuatnya terganggu. Nama Soleh berkali-kali muncul di layar, tapi tak dihiraukannya. Hingga akhirnya, suara azan subuh dari masjid terdekat membangunkannya. Dengan malas, Eko meraih ponsel dan membaca pesan yang baru masuk. "Soleh, pulanglah sekarang. Susi sudah meninggal." Dunia Eko seakan berhenti. Tangannya bergetar hebat, matanya membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja dibaca. Enggak mungkin. Suaranya parau, tapi kenyataan tak bisa ditolak. Istrinya telah pergi, tepat di saat ia sedang berbuat dosa. Motor Eko melaju kencang di jalanan desa yang masih berkabut. Napasnya memburu, tangannya bergetar di atas setang. Matanya merah, bukan karena kantuk, tetapi karena air mata yang tak berhenti mengalir. Hatinya hancur. Telinganya masih berdengung dengan kalimat itu. Susi sudah meninggal. Sesampainya di rumah, ia melihat banyak orang berkumpul di halaman. Beberapa perempuan bertahlil lirih, sementara pria-pria duduk diam dengan wajah sendu. Saat Eko melangkah masuk, tubuhnya mendadak lemas. Di hadapannya, di tengah ruangan, terbujur kaku tubuh Susi yang telah dikafani. Wajahnya begitu tenang, seolah tak ada dendam, tak ada marah, hanya keheningan abadi. Eko jatuh berlutut. "Susi!" Suara parau keluar dari tenggorokannya. Ia meraih tangan istrinya yang sudah dingin, menggenggamnya erat seolah masih bisa membangunkannya. "Aku pulang, Sus. Maafin aku pulang." Tak ada jawaban. Tak akan pernah ada jawaban lagi. Ratno yang berdiri di dekatnya hanya menggeleng pelan. Susi sempat sakit sebelum meninggal. Dia cemas. Hatinya nggak tenang karena kamu sering pulang larut. Kami sempat bawa ke puskesmas, tapi dia nggak bertahan. Kalimat itu menghujam jantung Eko seperti belati. Istrinya meninggal dalam kesedihan, sementara ia, suaminya, berada di pelukan wanita lain. Tangisnya pecah. Ia memukul dadanya sendiri, menyesali segala dosa yang telah ia lakukan. Ya Allah, aku ini laki-laki macam apa? Di sudut ruangan, Soleh dan Nawir hanya bisa menghela napas berat. Tak ada gunanya marah atau menghakimi. Yang ada sekarang hanya seorang suami yang terpuruk dalam penyesalan tanpa akhir. Setelah pemakaman Susi, suasana di rumah terasa sunyi. Para pelayat sudah kembali ke rumah masing-masing.
Hanya Eko yang masih terduduk di dekat pusara istrinya, menatap nisan bertuliskan namanya. Susi binti Mahmud. Lahir 1989, wafat 2025. Tangannya gemetar saat meraba tanah yang masih basah. Dialah penyebab kesedihan Susi. Dialah penyebab kematiannya. Ya Allah, aku telah menghancurkan wanita yang paling mencintaiku. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ratno yang datang untuk menemani hanya bisa menepuk bahunya pelan. Ko, pulanglah, udah larut. Eko menggeleng. Aku nggak pantas pulang. Rumah itu bukan milikku lagi. Susi udah nggak ada. Suaranya bergetar. Soleh, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kalau kamu benar-benar menyesal, bertobatlah. Minta ampun pada Allah. Hidup ini masih panjang. Jangan buang sia-sia dengan kesedihan yang gak ada ujungnya. Malam itu, Eko pulang dalam keadaan hancur. Ia masuk ke kamar dan melihat mukena Susi masih tergantung rapi. Sajadahnya masih terlipat di sudut ruangan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Eko mengambil wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya, seolah membersihkan dosa yang begitu pekat. Lalu, ia berdiri di atas sajadah Susi. Ia tak tahu bagaimana harus memulai. Namun, dengan suara yang parau, ia bersujud, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini manusia yang penuh dosa. Aku telah berkhianat pada istri yang setia. Aku telah hidup dalam maksiat. Aku telah kehilangan segalanya. Tapi Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, terimalah taubatku. Tunjukkan aku jalan yang benar. Tangisnya tak terhentikan. Eko tak bisa mengembalikan Susi. Tapi ia tahu satu hal. Hanya dengan kembali kepada Allah, ia bisa menemukan kedamaian. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia menjauhi maksiat, meninggalkan pergaulan buruk, dan setiap malamnya ia habiskan dalam sujud dan istighfar. Hingga suatu hari, di tempat yang sunyi, di atas sajadah yang basah oleh air mata, hatinya merasa tenang untuk pertama kalinya. Dan ia tahu, meski terlambat, Allah telah mendengar taubatnya.